Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Babun fi bayaniz zina, yaitu ya bagus nih. ya bab tentang penjelasan zina. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang mereka yang menjaga faraj, kemaluan mereka, hafizun, karena mereka itu adalah orang-orang yang menjaga. Ai anil fawahishi, menjaga dari fahisyah. Makanya banyak yang menerjemahkan fahisyah itu artinya adalah keji. Keji itu maksudnya perbuatan yang senonoh, menjijikan. Maka ada yang bilang fahisyah itu perbuatan yang dilakukan dari perut ke bawah. Itu fahisyah. Itu pusar, jorok. Makanya keji, senonoh, jorok. Itu arti dari fahisyah. Tapi ada juga yang menerjemahkan fahisyah itu artinya adalah melakukan sesuatu yang berlebihan. Nah, ini diambil dari hadis Rasulullah ketika beliau bersama Sayyidatuna Aisyah. Jadi ada orang Yahudi, ketika berpapasan kata orang Yahudi ke Nabi, assalamualaikum, racun untukmu, kata orang siapa? Yahudi. Rasulullah jawabnya cuma waalaikum, kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Enggak, waalaikum doang, jadi bukan waalaikumussalam gitu, enggak. Sam itu maksudnya racun. Siti Aisyah enggak. Wah, nyerocos loh. Wah, pokoknya ngomel-ngomel dah. Bukan hanya sam, disebut apa aja disebut. Nah, kata Rasulullah bilang ke Siti Aisyah, la tatafahash. La tatafahashi, jangan berlebihan. Jadi kalau orang melakukan keburukan ke kita, jangan dibalas dua kali. Paling enggak ge, paling banyak ge, paling banyaknya sekali, udah itu. Jadi kalau orang melakukan keburukan ke kita sekali, balasnya sekali. Keseringannya mah orang puas. Jadi kalau baru sekali ngebales teh, kayaknya kayak belum baik gitu, seolah-olah pengennya 2 kali, paling minim 3 kali, bahkan lebih. Nah itu arti fahisyah itu begitu. Tapi di sini jelas ketika yang dimaksud dengan faraj dan fahisyah tadi, fawahish itu lebih kepada tadi perbuatan yang senonoh, yang keji, yang membangkitkan gairah. Anil fawahishi wa amma la yahillu lahum, dan dari apapun yang tidak dihalalkan untuk mereka. Nah, jadi dimulai dari firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun. Allah memuji orang-orang yang menjaga farjinya. Farji itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya apa dah? Faraj,
Kan Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan. Hah? Hah? Ini faraj kan lain lagi. Tahu. Hah? Tahu. Lihat kan doanya kan Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan. Hah? Ini faraj ini farji. Hah? Bukan? Farji itu maksudnya bukan lain lagi. Hah? Jadi faraj itu artinya adalah apa peluang, ya, buka jalan, ya, beri keluangan, ya, beri kegampangan, ya, kemudahan, gitu. Jadi farij itu kasih solusi, jalan keluar, ya. Hah? Jadi farij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan, berikan solusi kepada umat Nabi Muhammad, solusi yang tercepat, farjan ajilan. Hah? Bukan ini Sama. hah? Farji yang dimaksud dalam bahasa Arab farji lain lagi, tapi sama-sama jalan keluar kan ya? Jalan masuk jalan keluar. Hah? Jalan masuk jalan keluar. Dua-duanya dah, ya, ya ACDC, ya. Bedanya paraji apa? Itu kan Paraji lagi. Paraji mau yang lahirin, Iya. sama Paraji. Keluarin, Pak. parti juga harus hidup keluarin juga sama paraji ya. Iya. Karena bisa paraji kan. Iya. Paraji gitu. Kata Parji, Iya. Paraji ya. Oh iya, Dia ngurusin benar. paraji gitu. Kan? Ya. Jadi kalau ngurusin jalan keluar mah melek. Gitu. Ya. Apa paraji juga sama. Jalan keluar tuh. Jadi itu jalan keluar memang. Ya. Jadi itu hebatnya apa? Allah itu benar-benar hebat ya. Jadi kita itu oleh Allah tuh selalu dikasih solusi dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Jalan keluar. Iya. Laki-laki ini misalnya yang kagak punya bini misalnya. Nah, Hah? ada solusinya kawin. Iya, yang nggak punya bini itu Puasa. kata Nabi puasa. Kalau puasa masih nggak sanggup nikah, gitu. Dua-duanya kagak. Itu ternyata kalau misalnya sperma itu nggak dibuang itu masalah, jadi penyakit. Mimpi kan? Iya. Laki-laki kan punya mimpi. Gitu. Jadi ada aja solusinya. Perempuan tuh punya haid dan seterusnya. Hanya tinggal kitanya aja yang bagaimana bisa mengimbangi, bisa bersabar gitu. Kalau semua pasti ada jalan keluar. Sabar, 7 hari baik. Iya. Mati nggak bisa pipis. Hah? Kucing mati nggak bisa pipis. Iya, manusia mah kagak ya. Lah ya dicariin jalan keluarnya kan, gitu. Lewat samping tuh. Tapi tetap aja artinya Allah tetap kasih solusi, nggak mungkin enggak. Ya. Jadi Allah itu memang betul-betul kalau kita sadari gitu, kita coba renungkan lagi lebih dalam, ternyata semua ini nggak ada solusinya. Udah disiapin semua. Udah disiapin semua, udah peren kata orang sini. Bagaimana kondisinya juga. Ya. Contoh ini menarik ini, betulnya ilmu lama tapi baru dimunculkan lagi. Ada penelitian yang menjelaskan tentang kenapa wanita yang dicerai itu iddahnya dalam Islam perlakuannya beda. Ada cerai mati, ada cerai hidup. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhurin wa asyara. Kalau cerai hidup
3 sucian. Salah satakuru walil mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salah satakuru, 3 sucian. Ya, 3 kali haid. 3 bulanan. Nah kalau 3 kali haid belum tentu 3 bulan lah, tergantung ceweknya. Ini lagi. Hah? Itu coba lihat, sama-sama cerai, apa bedanya coba? Ya, sama-sama cerai. Apa bedanya? Kalau melahirkan, ditinggal meninggal lagi hamil, itu sampai melahirkan, itu nggak ada masalah, itu mau wajar. Tapi kenapa kok wanita yang cerai meninggal dengan cerai hidup itu perlakuannya beda? Apa rahasianya? Nah, ternyata ada orang barat katanya yang melakukan penelitian kabarnya. Jadi ternyata laki-laki itu ketika dia berhubungan intim dengan seorang perempuan itu akan menanam virus yang dikeluarkan oleh laki-laki itu. Jadi seolah-olah ketika berhubungan intim seorang perempuan itu langsung punya virus laki-laki itu satu. Itu. Maka seandainya ntar yang datang banyak laki-laki ke situ, ya, maka akan banyak virus dan akhirnya itu menjadi yang kita kenal dengan HIV itu. Ada perempuannya berarti ya? Hah? Ada perempuannya? Perempuan, HIV perempuan sebetulnya. Gitu. Jadi terlalu banyak virus, nggak sanggup HIV itu. Nah maka untuk perempuan ketika dicerai hidup, ya dikasihnya oleh Allah itu 3 kali sucian. Ternyata 3 kali sucian itu untuk menghilangkan virus tadi itu. Jadi 1 sucian itu menghilangkan virus, 2 sucian. Nah 3 sucian itu bersih, itu virusnya hilang. Itu hebat itu coba. Kita nggak pernah kepikir tuh. Virus dalam 3 hari bisa dimatiin. Lah iya. Mati sendiri. Iya, makanya dia 3 kali sucian itu maksudnya kan 3 kali sucian kurang lebih tadi perkiraannya prediksinya 3 bulan prediksinya. Tapi kan tergantung wanitanya. Bisa cerai juga tergantung. Hah? Ya tergantung sakit cerai itu mungkin juga menjelang haid gitu kan. Lah iya makanya kan jadi artinya nggak harus 3 bulan gitu. Pokoknya Jadi 3 pas sudah sucian aja. pas cerai truk seminggu kemudian haid dia. Haid. Gitu. Nah itu ternyata ketika dia haid itu lagi membuang apa? Virus. Buang virus. Ya. Virus yang suaminya nih yang apakah kalau kita bilang misalnya kayak semacam sesuatu yang melekat pada diri dia lalu dibuangnya itu nggak bisa sekaligus, harus 3 kali nih, baru bersih. Ya. Oke. Nah, apa bedanya dengan yang tinggal meninggal? Ternyata kalau yang ditinggal meninggal itu ngebuang virusnya karena sedih, akhirnya virusnya lebih lama, lebih kuat. Jangan buka. Gitu. Makanya jadi 4 bulan 10 hari. Jadi virusnya lebih secara ilmiahnya begitu. Orang sedih itu akan mempertahankan virus atau penyakit yang ada dalam dirinya. Makanya kalau sakit jangan sedih. Hah? Faktor psikologis. Yes. Ini. Orang yang sakit sedih itu jarang sembuhnya lama. Gitu. Jadi makanya kalau sakit kudu ceria, dia cepat sembuh. Ya. Kalau misalkan itu yang nggak Yang nggak haid, alhamdulillah mas kalau nggak haid hebat itu. Belum Kagak libur-libur berarti. nunggu Iya. ajar terus. Ya enggak, artinya tetap aja ada solusinya, nggak mungkin enggak. Tapi memang harus dikonsultasikan ke dokter itu. Ya. Jadi ketika nggak haid ya memang nggak haid berarti. Gitu. virusnya itu gimana itu? Iya, tetap kalkulasinya adalah tetap kalkulasi untuk si wanita yang tadi tetap
agama bahasanya 3 kali sucian. Kalau dia nggak haid ya tunggu sampai haid. Nggak mungkin enggak. Kalau misalnya kan udah 40 tahun, Udah menopause. udah menopause. Iya. Nenek. Mm. Nah, itu nungguin apa itu? Ya nanti kalau misalnya sudah perempuan yang usia menopause sudah tidak haid lagi, lalu dicerai hidup oleh suaminya, ya nanti kita kiaskan saja jadinya. 3 bulan itu. Dikiaskan dengan yang tadi 3 bulan misalnya, atau dikiaskan dengan si ibu itu ketika dia haid, untuk dia tipikalnya kayak apa misalnya. Iya, ya memang iddah, itu istilahnya iddah. Ya. Jadi nanti iddahnya itu kalau yang cerai hidup 3 bulan, yang cerai hidup itu 3 kali sucian, cerai mati 4 bulan 10 hari. Gitu. Nah itu ternyata itu dilakukan penelitiannya, katanya kabarnya oleh orang barat itu. Sampai-sampai orang barat itu ketika meneliti itu Ya, lihat dari Quran ya. Iya itu makanya ketika dia teliti itu dia masuk Islam. Benar. Ya. Akhirnya kesucian dalam Islam itu betul-betul terjaga. Jadi orang Islam itu betul-betul menjaga kesuciannya. Ya. Makanya kenapa nggak ada poliandri itu? Di antaranya yaitu laki-laki mah boleh 4. Mungkinnya Ya. Laki-laki boleh 4, kalau perempuan nggak bisa. Ternyata gitu. Ketika dia berhubungan intim langsung masuk virus tuh, langsung mendeteksi seolah-olah ini udah barang saya nih, jangan diambil-ambil, seolah-olah begitu. Ya, kalaupun mau diambil orang, udah saya nggak boleh sentuh dia selama 3 bulan atau 4 bulan 10 hari, baru silahkan Anda ambil, seolah-olah begitu. Ya, laki-laki mah kagak, ditinggal meninggal istrinya langsung nikah lagi, atau sebelum meninggal dia udah bisa nikah lagi laki-laki mah. Letak baik. Hah? Belum meninggal dia udah larak lirik Lah, iya, belum meninggal dia udah berlarak lirik baik. Tapi itu dalam penelitian itu meninggalkan virus atau meninggalkan sperma gitu tuh dalam itu tuh. Ya kan itu nggak harus sperma ya. Itu artinya kan yang namanya zina itu kan memasukkan hasyafah ya ke dalam farji perempuan kan gitu. Jadi maksudnya seolah-olah kayak kita masukin kunci gitu, prok gitu, udah masuk kunci, udah itu udah dideteksi bahwa itu saja kuncinya, jangan ganti-ganti udah. Kalau mau ganti kunci kudu 3 kali sucian atau 4 bulan 10 hari. terus bersih dulu. kurang lebih gitu. Dan itu akan bersih kalau apa? Kalau menunggu waktu yang tadi itu. Makanya sekarang HIV itu kenapa perempuan? Jadi HIV itu sumbernya di perempuan sebetulnya. Gitu. Hanya memang permasalahannya HIV itu menular, dan menularnya ketika bersentuhan darah. Ya. Jadi kalau nggak bersentuhan darah enggak. Dia berdarah lalu kepegang sama kita darahnya, itu baru kena tuh. Nah, itu mah sipilis gitu kan ya. Oh, sipilis ya, itu raja singa. Jessica gitu. Iya. Itu kan karena dari dari hubungan itu dari banyak ya, dari makanan masuk situ. ya itu mana. Jadi bukan karena laki-lakinya, bukan. Gitu. Ya. Jadi itu hebatnya Islam itu kayak bisa sampai menjaga kesucian, kebersihan itu betul-betul dijaga. Jadi kalau kita mengkaji lebih dalam tentang Islam itu, maka kita akan terkagum-kagum dan kita akan menyatakan alhamdulillah banget gitu bahwa kita oleh Allah diberikan hidayah untuk masuk Islam. Ternyata agamanya betul-betul hebat gitu. Banyak kalau orang Islam itu Wow, luar biasa. Iya, yang disebutkan gitu. Dipastikan begitu. Ya. Kayak yang kita ini karena memang kagak berengohnya udah nyantai aja kita mah. Iya. Gitu seolah-olah kayak bodoh be. Islam keturunan. Ya, bodoh be. Padahal ya Allah luar biasa. Ya. Nah, itu tadi penelitian itu sampai begitu. Nah ini zina itu maksudnya sampai ke titik tadi itu yang kita sampaikan tadi. Ya. Jadi orang itu makanya gini Pak, ketika orang mengeluarkan sperma itu ternyata banyak keluar virus di tubuhnya itu.
makanya kudu mandi junub. Kalau ngilangin stres, ya itu diantaranya berhubungan seks itu menghilangkan stres ya, diantaranya. Binatang juga kalau nggak kawinin. Iya makanya gitu. Ngamuk, Ya. ngamuk. Diadu-adu gitu. Dicakarin Kayak pintu sedang. Enggak, maksud saya bukan itu. Maksud saya ketika seorang berhubungan atau seseorang mengeluarkan sperma, itu ternyata banyak virus di dalam di tubuhnya ini, keluar virus. Ya, makanya kudu mandi. Kudu nyaman. Wajib mandi teh karena memang banyak virus, kabarnya begitu. Ya, jadi dan dalam ilmu kedokteran kan orang kalau ereksi itu ternyata memompa jantung, Pak. Ya. Gitu. Jadi ketika orang ereksi itu ya bangun itu jantungnya itu banyak kejadian habis melakukan gitu tempat-tempat ya iya meninggal Iya. seperti ya itu dia. Karena memang sebelumnya minum obat itu. Jadi obat itu tuh ternyata memacu jantung, Pak. banyak kejadian Jantungnya berdebar, kekencengan dianya. Gitu. habis itu sebelum itu ke jantungnya Itu tuh kalau luar biasa ya, artinya kenapa ini zina itu nggak boleh itu kenapa? Karena ternyata efeknya itu wow luar biasa. Kesehatannya terutama. Ya, Itu kesehatan. iya kesehatan juga. Kan tadi perempuan itu nggak bisa dia ya memasukkan aneka jenis Binatang. virus tuh nggak bisa gitu. makanya Allah membatasinnya Yes. maksimum ya udah kalau udah gitu Satu kan aja. hilang gitu Iya. jadi nafsunya hilang karena emang kalau masih terus gitu Iya. bahaya Jadi memang kalau jantung perempuan itu memang nggak kayak laki-laki ya. Kalau laki-laki kan bahasa kasarnya maaf gitu, dia udah Permisi ya. selesai. Assalamualaikum Udah gitu kan. Lah. Ya ntar nunggu lagi lama kan nunggunya gitu kan. Berapa waktu gitu kan? Berapa menit lah. Enggak menit lah. itu mah anak muda Anak muda. berapa minggu Tuh laki-laki 2 minggu katanya. Kendor. Siang banget Pak. Hah? Tuh 2 hari. Siang 2 hari ya Allah. emang anak muda Jadi memang ya itu laki-laki, kalau perempuan enggak sebetulnya. Perempuan mah Ayo, Masya Allah gitu. Ya, laki-laki mampunya mampu ya kasarnya gitu. Beda sama laki-laki. Cuma memang hebatnya tuh ya. Dia itu meskipun kayak gitu tuh ya, dikasihnya cuma 1 doang tadi pintunya tuh. Kita 4 ya. Kita 4 gitu. Kenapa? Karena tadi dia itu ketika masuk salah satu orang ke sana, sudah itu langsung terdeteksi, udah selesai dia yang terdeteksinya. Nggak boleh ganti-ganti, udah. Itu terdeteksi 1 udah. Gitu. Jadi langsung kayak kalau kayak kita mah masuk langsung terekam semuanya, udah itu. Punya kamu tuh satu-satunya itu udah, nggak ada lagi yang lain. Nggak boleh. Pakai password lah, tutup ya. Ya udah langsung tutup udah. Langsung terdeteksi. Jadi kalau misalnya ada yang lain masuk, langsung alarmnya bunyi tuh, menet gitu. Dan nanti akan banyak virus tuh. Nah itulah yang nanti jadi HIV itu. Ya. Nah makanya kalaupun mau ganti, Harus rehat dulu ya. rehat dulu, dibuang dulu virusnya. Ya, digebukin dulu, 2 bulan. Nah itu kalau yang hidup tadi 3 kali Sucian. Kalau yang mati 4 bulan 10 hari. Tetap bisa hilang. Cuman paling minim, nah itu tadi. Paling minim 3 bulan bagi yang hidup, ya. Nah 4 bulan 10 hari bagi yang meninggal. Itu paling Udah netral lagi. yes, netral lagi. Gitu. Kan nggak bisa tahun ya. Hah? Tahun-tahun dan mati lagi. Kesianan kelamaan. Iya. Iya, kesianan kelamaan.
Lamaan Pak. Dulu setahun ya. Nah, itu ada ayatnya memang. Ayatnya bilang waladzi tawfauna. Jadi awalnya itu setahun awalnya. Jadi awalnya itu ayatnya bilang perempuan yang ditinggal meninggal suaminya itu haulnya 1 tahun awalnya. Nah, akhirnya dinasakh, dihapus, diganti menjadi 4 bulan Kurang. Iya, Quran itu. Ya. Ayatnya dua-duanya ada itu. Ya. Yang cerita tentang Komentar setahun. atau gimana itu? Enggak, memang tadi itu dibilang. Jadi hebatnya itu Allah itu kan pertama mungkin mendengar kan. Jadi ketika orang-orang itu kayaknya nggak uruk, orang meninggal kok Ya, Allah kan udah tahu. Iya, Kemampuannya. yes, Tahu. itulah hebatnya Allah tuh menyesuaikan dengan kondisi kita biar kita mengerti. Jadi Awalnya diakomodir setahun, tapi ternyata setelah dilihat dalam pelaksanaannya seolah-olah gitu, kayaknya kok lebih ngedepanin nggak enak, lebih ngedepanin. Ternyata kehidupan itu kan Mas Bowon kan, kehidupan itu harus terus berjalan, gitu. Dan ternyata ketika dicek pun secara ilmiah tadi misalnya itu ternyata emang perempuan yang ditinggal meninggal suaminya itu sedih kan. Nah, ketika sedih itu akan memperlambat hilangnya hilangnya virus yang tadi itu. Gitu. Nah, itu paling cepat Al-Quran nganjurinnya 4 bulan. Gitu. Jadi artinya bukan berarti Allah mentang-mentang udah tahu semua, udah enggak. Itu lagi-lagi hebatnya Allah, hebatnya Rasulullah tuh itu. Proses-proses tertentu ya. Nah, ini keluar tapi nyambung tentang hal itu tadi. sekarang 30 tahun mulai. Ya. Rasulullah nih, ya. Rasulullah itu makhluk sempurna, kan udah kita ngerti dah tuh. Tapi Rasulullah itu ya ketika menerima wahyu itu tetap nungguin siapa? Malaikat Jibril. Jadi ketika ada cerita tentang Ashabul Kahfi itu ada orang Yahudi nanya datang ke Rasul Muhammad, itu orang Ashabul Kahfi ada berapa orangnya? Kata Nabi, besok saya kasih info. Belum dikasih info sama Allah, belum. Kan nunggu malaikat Jibril tuh. Padahal kan kalau Nabi sendiri misalnya sama Allah orang yang paling sempurna, paling dekat, langsung aja Allah berapa sih itu? Gitu. Tapi enggak, ternyata hukum alam itu tetap dijalanin, sebab akibat itu tetap dijalani. Banyak ada situ-situ. Ya. Jadi mentang-mentang udah tahu semua, akhirnya udah bodoh baik dah, udah nggak bakal enggak gitu, jalanin enggak. Kesannya kayak doktrin gitu. Iya, kesannya seolah-olah kayak doktrin yang harus kayak gitu, enggak. Tetap nanti jadinya begitu, tapi tetap harus dijalani prosesnya, gitu. Kita nih makanya akhirnya nanti kita kudu belajar. Nggak ada orang nggak belajar tuh. Nggak ada orang tiba-tiba pinter dia di dalam ruangan atau di satu tempat dia zikir dari pagi sampai sore, pagi sore. Tahu-tahu punya ilmu seolah-olah kayak cemerlang gitu, pas keluar, wah saya punya banyak ilmu, silakan ayo mau belajar apa sama saya. Nggak bisa, nggak ada, bohong ya. Jadi orang itu pintar kenapa? Karena belajar, ada gurunya. Contohnya siapa? Rasulullah tuh. Al-Quran kan udah bilang kan, kata Al-Quran itu ketika wahyu pertama diterima oleh Rasulullah, kata beliau, kata Allah dalam Al-Quran itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Iqra wa rabbukal akram itu ingin menjelaskan bahwa yang ngajarin engkau Muhammad itu aku langsung. Kalau orang belajar sama orang aja bisa pintar, engkau mau belajarnya sama aku, udah pasti lebih pintar, makanya akram. Gitu. Ya. Nah, meskipun begitu, berarti kan Allah ngajarin Rasul langsung.
Tapi ternyata dalam pelaksanaannya ada kalanya nggak datang itu wahyu, ada kalanya Rasulullah ditegur, ada kalanya dan sebagainya. Bahkan wahyu yang terberat yang diterima oleh Rasulullah itu wahyu yang datang seperti suara lonceng di telinganya. Ya kan bisa kita bayangkan. Datangnya kayak suara lonceng. Wah, luar biasa. Kayak sakitnya kayak apa? Gitu. Ya padahal kan enak wahyu, kita ngedengerin orang baca Quran yang bagus, orang baca Quran yang baik, enak ngedengerinnya. Tapi ternyata ketika mendengar wahyu tuh sampai seperti suara lonceng yang luar biasa. Gitu. Lah ya kan itu artinya ada proses, Pak. Allah tahu, dia tahu. Coba gimana ya, begitu jalannya. Jadi ada sebab akibat, tapi tetap saja meskipun ada sebab akibat, jangan kita jadikan sebagai sebab akibat itu sebagai Tuhannya, bukan. Sebab akibat itu hanya peraturan yang Allah buat. Seandainya Allah izinkan tidak sesuai dengan peraturan, itu terserah Allah, kenapa enggak. Tapi biasanya harus sesuai prosedur, sesuai aturan. Gitu. Adapun nanti mau tidak sesuai aturan itu terserah Allah lah. Mesti harus masuk akal ya. Mesti harus masuk akal. Dan nggak mesti harus masuk akal, itu hanya beberapa persen. Jangan itu yang di general. Gitu. Nah iya. Jadi yang nggak masuk akal itu hanya beberapa persen, nggak semua. Gitu. Sekarang udah mulai terbuka. Semua Pak, semua akan terbuka. Makanya dibilang semua itu sudah dipastikan ya. Kita harus yakin kita menjalani sunnatullah itu. Dan kita menjalani sunnatullah itu sebagai hamba Allah, karena Allah yang nyuruh ngikutin. Kalau Allah nggak nyuruh ya kita nggak ikut, udah intinya begitu. Ya, makanya tetap pengetahuan itu kita dapat dari belajar. Nggak bisa orang nggak belajar, nggak ada. Makanya nanti ada kaidah yang berat yang dikeluarkan oleh orang-orang Arab itu, diantaranya man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang yang nggak punya guru maka gurunya adalah syaitan. Ada yang kalau semua belajar dari Rasulullah. Ya, saya sudah mau belajar dari Rasulullah. Iya, makanya bagaimana orang mau belajar dari Rasulullah udah wafat? Bagaimana belajarnya? Ya saking apanya gitu lah. Ya, nggak ada, nggak bisa. Dia kalau belajar dari Rasulullah, iya, yes, benar. Berarti dia belajar dari guru yang belajar ke gurunya, gurunya belajar ke gurunya, gurunya belajar ke gurunya, gurunya belajar ke Rasulullah. Sampai Rasulullah. Itu pasti harus begitu, nggak mungkin enggak. Makanya nanti kalau ada orang misalnya kedatangan Rasulullah, mimpi bertemu Rasulullah misalnya, lalu dia sampaikan ke orang, nggak boleh disampaikan ke orang. Ya, itu untuk dirinya aja, bukan untuk orang lain. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk orang lain bukan jadi, artinya apa yang dia dapat melalui mimpi bertemu dengan Rasulullah itu hanya berlaku untuk dirinya saja. Kalau dia keluar juga dia aja. Nah iya. Orang lain ya tidak ikut kasus itu, nggak harus, gitu. Ya, berbeda dengan nanti syariat, ceritanya agama, cerita Al-Quran, cerita hadis, itu umum untuk siapapun. Itu. Ya, nah, jadi kembali lagi bahwa agama kita ini memang hebat, ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan itu tertanam terus dan terbawa hingga kita mati, ya. Jadi sangat disayangkan seandainya auzubillah min dzalik kita udah begini, tahu-tahu nanti pas udah penghujung mau meninggal malah sudah, ya sayang. Nah maka kita harus terus berupaya itu menjaga, memupuk, ya. Nggak bisa keimanan kita itu kita udah datang udah biarin Bisa lepas. bukan hanya bisa lepas, puntul itu apa? Karat. Pisau yang nggak pernah dipakai itu jadi tumpul, ya, karena nggak pernah diasah itu nggak bisa.
Nggak bisa. Orang hafal Quran, terus dia nggak baca-baca tuh hafalannya, hilang. Orang baca Qurannya pinter, terus nggak baca-baca lagi, nggak bagus bacanya, hilang. Gitu. Nah itulah nanti akhirnya kita sering mendengar ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Orang yang bilang la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Udah sekarang mah biasa aja, kita main-main aja, maksiat aja banyakin, ntar pas sudah mau meninggal baru bilang la ilaha illallah. Ya. Nggak bisa. Ini sebut. Ini ingin minta dilanjutin yang Yang mana? yang mengenai Nabi Muhammad ditanyai tentang Ashabul Kahfi itu. Oh iya. Kemudian turun ayatnya itu, Iya. ayat peneguran ya. Yes. Gitu. Jadi ketika Rasulullah itu didatangi oleh orang Yahudi sampai berapa kali itu, ya kasarnya menjawab Rasulullah tarsok itu. Gitu. Kok belum datang. Ternyata yang datang bukan malah jawaban. Ketika Jibril datang, yang datang bukan memberikan jawaban terhadap Ashabul Kahfi, terhadap pertanyaan yang diinginkan, tapi lebih kepada kata Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Ya. Jadi bukan ngasih jawaban dulu, tapi malah ngingetin, Muhammad, ya, kalau ente ingin melakukan sesuatu besok, jangan bilang besok, bilang insya Allah. Ya, nah itu terkadang kita ini sudah mendiskreditkan ya, makna insya Allah itu. Ya, siap. Iya. Padahal insya Allah itu prosesnya itu Rasulullah itu dengan Allah itu, Allah ingin bilang insya Allah itu untuk jadi loh. Bukan insya Allah, bukan Yang mau datang bilang menghindar. iya. Insya Allah untuk menghindar. Nah, kita malah insya Allah untuk menghindar, untuk kagak jadi, gitu. Bang Haji, datanglah sini, insya Allah. Gitu. Padahal nggak dia datang. Nah iya, baru dengan dia datang. Yes, ya tetap harus disampaikan, gitu. Jadi insya Allah itu insya Allah jadi sebetulnya. Ya. Kalau insya Allah tapi tidak janji gitu dia bisa juga. Hah? Insya Allah nggak janji. Tidak. Ya, insya Allah nggak janji, berarti kan maksudnya apa gitu? Maksudnya emang nggak dia mau datang. Lah iya, nggak dia mau datang, nah ngomong aja nggak datang gitu. Tidak gentle. Insya Allah kan nggak janji tapi nggak janji gitu. Makanya itu kan berarti akhirnya kita mengalihkan isu, menjual nama Allah seolah-olah gitu. Kita Untuk menghindar gitu. untuk apologi. Acara yang Iya, kita pengen dimaklumi oleh orang bahwa kita nggak bisa hadir gitu. Ini karena Allah yang udah mencatatnya seolah-olah. Banyak Padahal gitu kan. dia makanya jangan. berlindung dari Ya, kesalahan. Nggak janji Nah. gitu. Iya, artinya ya saya upayakan semaksimal mungkin gitu. Ya, baru insya Allahnya itu insya Allah untuk jadi sebetulnya. Tapi nggak diupayakan maksimal lah, udahlah kemarin udah. Ayo rebut. Ya, itu Rasulullah itu begitu maksudnya. Jadi itu cerita Ashabul Kahfi itu bahwa Rasulullah itu datang menerima ilmu dari malaikat Jibril. Itu sebetulnya bisa aja langsung ke Allah, kenapa enggak? Tapi ternyata oleh Allah dibuatnya, ayo jalani ini sebab Ada akibat. ada kronologisnya. Yes, kronologinya. Ada sebab akibatnya. Dijalani kehidupan ini. Nah, termasuk ini tadi ketika cerita tentang zina tadi, ya, agama kita betul-betul hebat gitu. Jadi dijalani prosesnya. Kenapa Allah nggak bisa aja sebetulnya, tapi nggak begitu ceritanya. Gitu. Ya, ini kan tadi ceritanya kenapa kok dulu wanita iddah ditinggal meninggal setahun, sekarang jadi 4 bulan 10 hari. Padahal Allah udah tahu. Lah iya, Allah udah tahu tuh yang tadi diteliti baru muncul kemarin, kasarnya hasil penelitian. Allah pun udah tahu dari dulu. Kenapa kok 1 tahun? Kenapa kok? Nah itu tadi kurang lebih ini ingin menghormati, menghargai kita tuh ciptaannya. Ya. Allah biar kita nyambung tuh, oh ini alasannya begini, ini alasannya begini, kenapa?
Ada revisi gitu. Yes. Kan Jadi- juga harus Nah, iyalah. Nah, iya. jadi Senang banget romannya selalu meninggal gitu. tapi udah mohon Kesehatan masuk dalam hal itu juga. Yes, insya Allah lewat itu, gitu. Ya, jadi intinya agama kita itu agama yang bersih, agama yang hebat, ya. Maka dipujilah oleh Allah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga farjinya, menjaga kemaluannya itu, ya, oleh Allah dipuji mereka. Ya. Jadi artinya pujian yang Allah berikan itu bukan pujian sembarangan, dikarenakan nggak semua orang mampu melakukan itu. Ibu-ibu. Ya, hafizun. Dipikir mau di perempuan ya? Hah? Dipuji ayat itu perempuan kan? Semua laki-laki lah. Istilahnya Laki-laki perempuan kan tadi farji saya bilang bukan hanya kemaluan, tadi doa pakai farji tadi. Parjan anjuran. Hah? Allah mempalitan. Tadi doanya gimana? Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Iya, bukan? Sama-sama farji itu kan. beda Wawancara. arti. Ya, Ada ya orang yang bisa nahan ke apa ya, untuk ada kemalan makanya kayak saya pernah dengar gelar Sayyidina Ali kalau mau menjihad itu gara-gara itu. ya kabarnya begitu. Sayyidina Ali itu kabarnya Allah alam bisawab, kabarnya nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Kabarnya begitu. Allah alam. Maka disebut karramallahu wajah, Allah memuliakan wajahnya. Gitu. Jadi nggak pernah dilihat kemaluannya tuh. Gitu. Cincin. Jadi malu melihat kemaluannya. Hah? Malu melihat kemaluannya. Iya, malu lihat kemaluannya kan. Kalau kan Nabi hadisnya kan gitu, kalau dalam ruangan ya jangan telanjang, kata Nabi, ntar malaikat malu. Nah, kan gitu. Cuman jalan tol dah. Itu udah mendesak itu daripada Mandi jadi juga penyakit. mestinya pakai kain dulu kan ya. Iya, jadi artinya betul-betul malu gitu maksudnya. Budaya malu itu sampai ke sana. Tapi cerita tentang menahan syahwat atau nafsu itu saya kira bukan hanya Sayyidina Ali, tapi banyak para aulia ya. Mereka mampu gitu untuk menahan nafsu itu. Tapi memang sekali lagi ada juga ulama yang cerita begini. Zuhud, tahu zuhud ya? Zuhud itu kan ama dunia teh kagak nengok gitu kasarnya. Dunia hanya berada di genggaman, tidak masuk ke dalam hati. Dia menahan, seolah-olah menahan harta mah udah pokoknya nggak masuk sama sekali. Nah, jadi kalau kita tolak untuk pendidikan seks untuk anak itu kan Jangan, nggak boleh, harus tahu. Kalau pendidikan seks harus. Anak-anak itu harus mengerti dia. Jadi jangan sampai dia melakukan sesuatu yang bahkan nanti akhirnya terjerembab untuk melakukan itu. Jadi harus pendidikan seks itu harus tahu dia ini laki-laki, ini perempuan, ini Bahkan dalam berpakaian. ini bukan muhrim. Dalam berpakaian juga salah satu ciri gitu. Yes, pakaian. Jadi Laki-laki kayak gini, perempuan gitu. jadi jangan diterjemahkan pendidikan seks itu hanya perhubungan Iya. suami istri, Gitu ya. bukan. Tapi lebih kepada ya sama, bahkan nanti sampai ke titik itu juga. Karena nanti ketika orang menikah itu dia nggak tahu, nggak mengerti tentang pendidikan seks itu fatal juga nanti akibatnya. Gitu. Dia harus tahu. Jadi pendidikan seks itu perlu untuk diberikan, cuman pendidikan seksnya maksudnya tahapan mana, gitu, ya. Nah, tadi belum saya lanjutkan tuh sedikit. Jadi kalau zuhud untuk harta itu anjurannya yes, tapi kalau zuhud kepada wanita nggak ada. Jadi para wali itu istrinya, Jadi harus ada di sini juga. para wali itu istrinya lebih dari satu. Jadi nggak ada batasan gitu. Itu adanya di genggaman Yang mana? perempuan itu. Perempuan mah katanya nggak ada batasan, ya. Jadi perempuan mah laki-laki mah bininya banyak boleh. Kalau nama nikah dan nikmat karena sehat.
Menurut sunnah. Maksudnya kan kalau harta kan Iya, di genggaman. Nah, gitu. Ya kalau istri makan ya orang, namanya juga orang. Di hati, tetap Nah, di iya. hati. Iya, tapi di hati ke banyak, jadi yang bukan satu. Iya. Iya. Kalau dibuka nih banyak nih. Iya, di hati jangan satu, banyak. puas soal hatinya. Iya, yes. Banyak nama. Makanya dia mah Dan sini digenggam, sini digenggam. yes, gitu. Istri saya satu, nah satu di Kampung Hutan gitu. Satu di Cibuntu. Ya, Di Serang nih. ya. Satu di Garut, ya, satu di Kampung Hutan. Masih 4 genggaman gitu. Oke. Jadi intinya begitulah. Jadi yang jelas kita nggak pendidikan seks itu perlu yang pertama. Yang kedua, orang tadi menahan hawa nafsu itu wajib harus. Ya, bahkan kemarin cerita hawa nafsu itu bukan hanya ke wanita, tapi ke makanan aja dia sampai akhir hayatnya nggak makan sesuatu yang dikepinginin oleh pada dirinya. Ya, nah itu memang lagi-lagi tantangan, ya. Jadi peluang yang dijadikan sebagai tantangan untuk ya dia maju, dia lebih baik, dia menjadi apa yang terbaik. Itu bagusnya Pak, mulai edukasi seks itu mulai usia berapa tahun? Kalau lihat hadis itu sebetulnya dari sejak dia usia 7 tahun tuh sudah mulai itu yang dia dipisahkan tidur jangan bersama orang tuanya itu sudah mulai itu seharusnya. Iya, benar. Ya. Jadi dia udah mulai tahu ini perempuan, ini laki-laki, kamu malu, jangan pakai ini. Dari kecil bocah jangan dibiasain pakai kaos ting tok. Misalnya kecil-kecil kalau kemana-mana meleding aja gitu. Itu kebiasaan itu. Harus tahu bahwa itu aurat ya. Yes. Auratnya batas mana. Iya itu. Ya. 5 tahun masih telanjang aja. Iya, itu makanya harus diajarin. Itu kebiasaan. Apalagi perempuan nih, dari kecil dia udah dibiasain pakai jilbab gitu. Oh gerah ya begitu. Lambat tahun udah terbiasa nggak istilah itu. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya pendidikan seks itu sudah mulai diberikan sejak awal, sejak dini. Tapi bukan berarti pendidikan seks yang nonton itu bukan. Iya bukan. Termasuk ditindik, katanya kalau perempuan. Gitu. Lah iya kan itu kan perempuan kenapa ditindik? Perempuan. Gitu misalnya. Kenapa mama kok kalau orang-orang puasa mama enggak? Itu kan termasuk pendidikan seks juga. Gitu. Ya. Jadi bukan pendidikan seks dewasa yang gitu bukan. Tapi 3-4 tahun lagi perempuan berarti nggak boleh bareng. yes, sudah nggak boleh. Sudah nggak dikasih. Gitu. Ya. Oke, jadi itu kurang lebih kembali ke tema kita tadi bahwa zina itu ya nggak boleh tuh. Dan itu dididik sejak kecil anak-anak kan nggak boleh zina. Gitu nggak boleh. Ya jadi anak-anak itu kan kadang main-main itu bukan sekedar main-main doang, kadang suka main kemaluan kalau kita nggak tahu tuh. Ya dia nggak tahu main kemaluan tuh. Ayah kok tiba-tiba bangun. Karena mereka sama-sama heran kok kamu begitu kok saya begini. Nah itulah makanya kan siapa tahu kan. Tapi kalau dari kecil udah dibilangin nggak boleh dipisah laki-laki perempuan, dia ini dia perempuan, nggak boleh bersama bareng. Itu udah dari awal ketika melihat perempuan pun udah berdua nggak mau dia dengan perempuan. Apalagi sekarang YouTube ya. Nah itu luar biasa. Ya. Oke, cukup ya. Ustaz 7. Laki sunnah walhamdulillah wallahu alam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an